Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tata urutan peraturan perundang-undangan unit 6 hubungan antar perundang-undangan. Di sini ada beberapa peta konsep materi yang berjumlah 7 unit. Unit 1 pengenalan konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari. Unit 2 pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari. Unit 3 hubungan erat Pancasila dan UUD NRI tahun 1945. Unit 4 membuat kesepakatan bersama. Unit 5 produk dan hierarki perundang-undangan. Unit 6 hubungan antar perundang-undangan, dan unit terakhir unit 7 menganalisis produk perundang-undangan. Tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan antar perundang-undangan, apakah sinkron atau tumpang tindih. Hubungan antar peraturan perundang-undangan. UU tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bagian dari pembangunan hukum nasional. Pembentukan peraturan perundang-undangan dari merencanakan sampai menetapkan, melibatkan legislatif dan eksekutif di tingkat nasional dan daerah, juga partisipasi masyarakat. Seharusnya masing-masing produk perundang-undangan dapat sinkron dan saling melengkapi sehingga dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara seperti yang dicita-citakan dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Namun nyatanya ada sejumlah permasalahan mendasar dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di antaranya tidak sinkron antar perencanaan peraturan perundang-undangan pusat atau dan daerah dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan. Bahkan ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menyimpang dari materi muatan yang seharusnya diatur. Tidak sinkron antara perencanaan pembangunan dan perencanaan legislasi dapat tergambar dalam dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan legislasi periode tahun 2015 sampai 2019. Dari 70 rancangan undang-undang dalam usulan RPJPN atau singkatan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Prolegnas tahun 2015 sampai 2019, hanya 3 RUU yang kemudian dapat disahkan. Di luar 70 RUU tersebut masih ada 12 RUU yang diusulkan oleh pemerintah dalam prolegnas yang berada di luar kerangka perencanaan pembangunan nasional, dan terdapat 14 RUU yang masuk dalam RPJMN tetapi tidak masuk ke dalam prolegnas. Simplikasi regulasi. 1. Kementerian lembaga lain. 2. Kementerian Hukum dan HAM. 3. Kementerian Dalam Negeri. 4. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 5. Bappenas. Dalam rangka menindaklanjuti direktif Presiden untuk memangkas 50% dari 42.000 regulasi, Bappenas mengkoordinasikan pelaksanaan simplikasi atau pemangkasan regulasi terkait perizinan dan investasi di 20 kementerian atau lembaga. Dari tahun 2015 sampai akhir tahun 2017 sebanyak 427 regulasi, level permen, perdirjen, dan peraturan setingkatnya. Pemilihan 22K atau L dilakukan berdasarkan instruksi Presiden No. 4 tahun 2015 tentang pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal. Melalui paket kebijakan ekonomi, sejauh ini telah ada 213 peraturan yang dideregulasi, meliputi pencabutan, revisi, dan pembentukan regulasi baru. Keterangan laporan 3 tahun pemerintahan Jokowi JK. Melalui pembatalan sebanyak 3.143 regulasi yang terdiri atas peraturan dan keputusan Menteri Dalam Negeri serta peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan atau kesusilaan, serta menghambat perizinan investasi. Kita berharap proses sinkronisasi atau harmonisasi antar peraturan perundang-undangan dapat terus dilanjutkan. Demikian pula dalam hal kualitas perundang-undangan
kita harapkan dapat memenuhi cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi, pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.